Kalian pernah dengar istilah EMIT atau entrepreneur myth ya, mitos yang menghantui para pebisnis gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah mitos kalau kita punya skill yang bagus dalam teknik berarti kita bisa buka bisnis. Nah, tidak seperti itu dunia bisnis berjalan gitu ya. Orang yang pintar masak tidak serta-merta tiba-tiba dia bisa membuat bisnis restoran yang sukses. Orang yang pintar ngedit tidak serta-merta dia bisa membuat agensi yang sukses. Orang yang bisa pintar bikin musik, orang pintar main musik belum tentu dia bisa menjadi musisi yang terkenal, karena itu adalah dua hal yang berbeda dan banyak banget faktor yang mempengaruhi seseorang bisa bikin bisnis ya teman-temannya. Makanya hari ini kita akan membahas buku yang judulnya EMIT Revisit ya teman-teman ya, karya dari Michael A. Gerber yang diterbitkan tahun 1995 teman-teman ya. Sebelumnya selamat datang kembali di series ringkasin buku teman-teman. Gue Steven Yang, gue punya misi untuk ringkasin buku buat kalian biar apa? Biar orang yang kayak gue nggak punya akses bang buat mengakses buku karena buku itu mahal. Tidak punya alasan lagi, tidak punya alasan lain. Kalian bisa menonton video ini untuk mendapatkan inti sari-sari dari buku yang pernah gue baca ya teman-teman ya. Makanya kalau kalian mau, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian juga yang mungkin dia ingin baca buku atau dia punya niat belajar yang tinggi atau justru dia tidak suka baca buku. Siapa tahu setelah dia nonton video ini dia jadi lebih suka baca buku. Oke? Jangan lupa dulu untuk di-subscribe channel Steven Yang, di-follow semua akun sosmed gue. Kalian juga bisa bantu gue support channel ini agar terus tetap berjalan dengan cara klik link bagi-bagi. Nanti nama orang baik akan gue tampilin di sini sebagai bentuk terima kasih. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Part 1, The EMIT atau mitos kewirausahaan. Michael Gerber bilang banyak orang yang memulai bisnis ini karena sesuatu yang dia sebut sebagai serangan kewirausahaan. Orang yang awalnya kerja ya, terus dia mulai suntuk, terus dia ngide pikir, wah gue bikin bisnis lah, kayaknya gampang. Gampang dari mana gitu ya. Biasanya terjadi ketika kamu bosen ya teman ya. Kamu udah bosen, kamu ingin tantangan yang lebih gitu ya. Kamu ingin mencoba sesuatu yang baru. Itu banyak banget kan orang itu yang kena mitos itu ya. Dia udah pede, wah ini kayaknya gue masakan gue enak nih, gue mau buka penyaing McDonald gitu. Itu terlalu muluk-muluk ya. Intinya banyak banget orang yang buka bisnis itu karena ya kena fenomena serangan kewirausahaan atau kayak kita tiba-tiba ingin buka bisnis gitu ya karena kita bosen gitu ya sama rutinitas kita di kantor gitu misalnya. Nah tapi masalahnya mitosnya dimulai dari sini. Buka bisnis bukan berarti ini tentang kamu bisa bikin kopi yang enak, bisa bikin ayam yang enak gitu ya. Banyak banget faktor-faktor yang nanti akan kamu pelajari dan kamu temui di lapangan. Faktor pemasaran, manajerial, operasional, marketing, pembukuan, akuntansi dan sebagainya ya teman-temannya. Belum lagi sekarang zaman sosmed kita ketambahan pebisnis, ketambahan hal baru lagi yaitu apa? Digital marketing. Gak cuma marketing doang, sekarang marketing harus lewat digital ya teman-teman. Harus bikin konten ya. Akhirnya kan nambah job desk lagi banyak ya. Nah makanya kalau kalian punya bisnis gak mau bingung ya hubungi Young Studio. Stop it. Nah akhirnya apa? Akhirnya orang yang awalnya ingin terbebas dari stres di pekerjaan, saat dia nyemplung ke dunia bisnis, nah sekarang dia gak cuma stres, sekarang dia stres dan miskin gitu. Karena udah stres bangkrut gitu kan ya. Kalau awalnya ikut orang kan stres, tapi dia dapat fixed income gitu ya teman-teman ya. Sekarang dia nyemplung ke dunia bisnis, dia dua ya, udah stres bangkrut gitu ya teman-teman ya. Jadi itu ya, banyak menurut buku ini banyak banget mitos kewirausahaan yang sering disalahpahami sama banyak orang. Karena buka bisnis itu ya sekali lagi diingat ya, banyak sekali cabang keilmuan yang harus kamu pelajari teman-teman, karena bisnis itu kompleks dan menyangkut hajat banyak orang. Kita masuk ke part 2, 3 peran dalam bisnis: teknis, manajer, dan wirausahawan. Nah ini yang bagus di buku ini nih. Nah setiap orang yang mau berbisnis harus minimal punya 3 prinsip ini. Yang pertama adalah teknis. Ya, dia harus jago teknis dulu. Karena gimana caranya gue mau bikin agensi kalau gue gak ngerti cara buat konten gitu kan. Gimana caranya gue mau bikin rumah makan kalau gue gak ngerti masak. Bisa-bisa kan gue dikidalin sama chefnya. Bisa-bisa gue gak bisa ngomong ini gak enak ke chefnya karena gue sendiri gak bisa masak gitu kan. Bingung kan ya. Ini gak enak tapi apa yang kurang kan gak bisa ngasih masukan ini. Makanya kalian kalau mau jadi bisnis, pertama kalian harus punya teknikalnya dulu. Kalian harus jago banget enggak, tapi kalian harus tahu dan mengerti dunianya, seluk-beluknya kayak gimana gitu ya. Nah kayak gitu biar gak dikadalin intinya. Yang kedua adalah manajer. Kalian harus punya jiwa manajerial ya teman-teman ya. Teknis sudah, manajer sekarang. Manajer ini menurut gue lebih kompleks daripada teknis. Karena kalau teknis bisa dipelajari, ilmunya pasti. Sedangkan manajer ini mengatur operasional, mengatur barang masuk, barang keluar. Intinya kalian harus mengatur. Ini menurut gue lebih susah cuy. Karena ya manajer operasional aja, kalian ngatur berapa orang. Tim gue aja
aja sekarang ada 8 dan 2 berarti 10. Ada 10 orang aja itu lumayan pusing. Gue mikirin gimana orang yang karyawannya sampai 100, 200 bahkan sampai ribuan. Apakah gak meledak? Iya, emang udah dibantu sama manajer-manajer di bawahnya. Cuma kan awalnya kan pasti dia pusing banget dan dia dedicate banget gitu ya. Makanya gue salut banget sama orang yang bisa ngasih makan banyak orang. Menurut gue itu keren banget gitu ya. Manajer ini bikin rencana juga ya teman-teman ya. Dan kalian harus memastikan rencananya tetap berjalan sesuai blueprint kalian gitu ya. Makanya manajernya menurut gue sangat-sangat pusing ya. Yang ketiga yang harus kalian punya sebagai seorang wirausahawan adalah ya sikap wirausahawannya sendiri tuh. Apa tuh bang gitu ya? Visioner, berinovasi, pintar melihat peluang gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau gue rangkum sedikit ya, teknis adalah orang yang di dalam. Ini adalah orang yang mengerjakannya. Manajer adalah orang yang melindungi para pintar teknis ini. Dan wirausahawan adalah orang yang melakukan helikopter view. Dia melihat dari sudut pandang atas ya. Dia tahu, oh ini bisa dibawa ke sini. Bisnis gue bisa dibawa ke sini, arahnya ke sini. Inovasinya apa? Gue mau ngasih inovasi kayak gini gitu ya. Gue mau punya, oh gue ini ada peluang baru nih di sini nih kayaknya kita nggak cuma jualan konten, kita harus buka jasa ads juga kayak gini. Nah itu adalah salah satu prinsip yang harus kalian punya, yaitu wirausahawan. Kalian harus pintar cari peluang. Kalian harus kalian harus jeli juga ya, ngelihat ada peluang-peluang apa yang menyambut kalian, apa nih yang bisa di mepetin sama bisnis gue gitu ya. Oh ini bisnis gue kurang cocok di sini, apakah waktunya pivot? Nah itu ya kalian harus punya 3 itu ya, teknis, manajer, wirausahawan. Pusing nggak tuh? Pusing. Makanya kalau ada orang bilang bisnis enak, tonyor aja mukanya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, semangat berbisnis itu bagus, oke? Kita masuk ke part 3. Jangan jadi karyawan di bisnis sendiri. Nah salah satu jebakan orang, apalagi kalau baru membuka bisnis, adalah dia akan menjadi karyawan di bisnisnya sendiri. Dia akan ikut mengerjakan, dia akan melakukan, misalnya kalau dia buka restoran, dia akan ikut masak di dapur dan sebagainya. Apakah itu baik? Awal-awal kalau lu nggak punya modal untuk tambah tim, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ini terus-menerus, itu nggak baik teman-teman. Karena seperti yang gue bilang tadi, sebagai owner kalian itu harus bisa helicopter view. Kalau kalian terlibat di dalamnya, kalian nggak bisa ngelihat dari sudut pandang orang lain, cuy. Kalian harus sudut pandangnya tuh di luar bisnis kalian. Jadi kalian bisa ngelihat, oh ini kesalahannya di sini, oh ini waiters gue kurang cepat, oh ini sales gue nggak responsif ini ya, lama kalau balas, oh ini sales gue jutek ya. Nah ini kan kalian harus dari sudut pandang orang lain gitu ya. Kalau kalian terlalu lama di dalamnya, kalian nggak akan tahu bisnis kalian salahnya apa gitu ya. Menurut orang lain ini udah enak gak gitu ya, ini CS-nya balasnya udah cepet gak, kan kalian nggak tahu ya. Makanya jangan terlalu terjebak lama untuk menjadi karyawan untuk bisnis kalian sendiri gitu ya. Kalian harus kuasai ini. Misalnya kalian kuasai dulu kasir, karena kalian belum bisa hire kasir. Nah kalau udah ada duit, langsung hire aja kasir. Tek, kalian langsung ke posisi selanjutnya gitu terus ya. Kayak main game, kalian tambah minion gitu. Agar apa? Agar kalian bisa melihat mapping game kalian secara keseluruhan dari atas gitu loh. Kalau kalian main COC kan kalian lihatnya dari atas. Main Mobile Legends kan kalian lihatnya dari atas. Coba kalau kalian POV jadi minion yang di dalamnya, nggak bisa kan ngelihat map secara keseluruhan, perangnya secara keseluruhan, nggak bisa. Nah itu nggak bisa ya. Kita masuk ke part 4. Bangunlah bisnis seperti waralaba. Salah satu ide besar dari buku ini adalah membangun bisnis seperti waralaba atau franchise. Waralaba sukses itu karena mereka punya sistem yang bisa di-copy ya teman-teman. Mereka sudah punya sistem yang fix, yang udah pakem, ada SOP-nya dan sebagainya. Dan kalau misalnya sistem ini dipindah ke daerah lain atau dipindah ke tangan orang lain, ini tetap berjalan gitu ya. Maka rasa McD di Amerika dan di Indonesia harusnya sama gitu ya. SOP-nya bagus karena, nah itu makanya kalau kalian mau punya bisnis, kalian harus punya pakem yang fix, SOP yang fix ya teman-teman ya. Sistemnya itu udah bagus gitu ya. Jadi apa kalian bisa membuka bisnis kalian itu lebih cepat gitu ya. Wah ini udah fix di sini, nah akan gue buka di kota ini. Beres teman-teman. Makanya kalau PR pertama biasanya 2, 3 sampai 5 tahun malah kalau membangun bisnis, kalian harus benar-benar memastikan sistem ini berjalan dengan baik teman-teman ya. 5 tahun pertama menurut gue bisnis itu masih bayi ya. Bayi aja 5 tahun itu baru bisa ngapain, nggak bisa dia langsung taekwondo, nggak bisa ya. Manusia aja 5 tahun tuh masih mempelajari banyak hal baru. Nah makanya kalau ada orang lebih tiba-tiba kaya cepat dengan bisnis, itu mencurigakan tuh. Itu kan pasti kalau nggak tepatnya laundry cuci uang ya berarti udah keturunannya orang kaya apalagi ya teman-teman ya. Makanya kalau yang bener-bener starting dari 0, 5 tahun ini kalian harus bikin sistem dulu. Kalian pelajari dulu semua seluk-beluknya. Kalian ganti, bongkar-bongkar. Oh ini kurang enak, oh sistem ini kurang enak, gue ganti gini. Sampai akhirnya sistemnya jadi fix gitu ya. Dan bisa di copy paste. Kalian akan tes, nanti tes. Udah ini di Jember udah kayak gini, gue akan tes deh. Gue akan buka di Surabaya. Tapi gue gak terlalu ngawasi. Gue cuma kasih modulnya, dibuka sama manajer gue yang di Surabaya. Bisa ternyata. Oh berarti ini udah fix. SOP ini bisa dibawa kemana aja. Congrats, bisnis lu udah next step ya. Udah ke level selanjutnya. Oke, kita masuk ke part selanjutnya. Part 5, siklus hidup bisnis. Menurut Gerber, bisnis itu punya 3 siklus. Apaan? Yang pertama, masa bayi.
Nah, di tahap ini kamu ngelakuin semuanya sendiri. Seperti yang gue bilang tadi ya, masak sendiri, cooking sendiri ya, semuanya pokoknya lu lakuin sendiri ya. Kan lu nggak punya modal ya. Kalian di sini sibuk belajar ya, sibuk ganti-ganti resep, ganti-ganti menu, ganti-ganti caranya kayak gimana gitu ya. Ini masa bayi. Kalau masa bayi udah terlewati, kalian akan masuk ke masa kedua, yaitu masa remaja. Di sini kamu mulai mendelegasikan tugasmu ke orang lain. Yang awalnya lu masak, lu punya modal gitu. Lu langsung taruh orang lain buat gantiin lu masak. Lu ke job desk selanjutnya, seperti yang gue singgung tadi. Nah, itu terus kayak gitu guys. Kalian mulai ngasih job desk kalian ke orang lain agar kalian udah bisa lepas dari situ, oke? Sampai ketiga akhirnya masuk ke masa dewasa, yaitu bisnis kamu udah mateng. Kamu nggak di bisnis kamu pun kamu nggak di kantor. Nah, itu bisnis tetap berjalan. Itu baru bagus. Kalau bisnis kamu udah berjalan, nah ini berarti kamu masuk ke fase dewasa. Tinggal kamu matengin lagi, kamu buka aja franchise-nya atau kamu perbesar lagi skalanya. Tinggal kamu copy lagi lah gitu ya kalau mau lebih gede lagi kayak gitu ya. Itu 3 fase bisnis yang kamu harus jalani nanti. Nah, bisnis kamu sekarang di fase yang keberapa nih? Oh ya, satu lagi note penting. Banyak bisnis yang gagal karena mereka tidak mengalami masa bayi. Maksudnya dia tiba-tiba ke masa remaja atau ke masa dewasa malah. Jadi apa? Jadi ownernya tuh tidak tahu rasanya ngedit itu kayak gimana kalau di kasus bisnis gue ya. Jadi nggak tahu gitu ya, karena mengskip masa bayi, tiba-tiba udah mateng, prematur kan ya. Kalau prematur kan nggak baik, sama kayak bisnis ya, bisa hancur kalau lu nggak by step, ladder by ladder gini, ya lu nggak kuat bisnis lu, nggak kokoh ya. Kita masuk ke part selanjutnya. The system is the king. Gerber bilang, sistem ini adalah kunci dari bisnis yang sukses, teman-teman. Dia mengajarkan prinsip work on your business, not in your business. Maksudnya, fokuslah membangun sistem, bukan bisnisnya ya teman-teman. Saat kalian membangun bisnis, yang harus kalian fokusin adalah bangun sistemnya. Ini gimana ya caranya biar ini bisa berjalan gitu ya. Bukan kalian fokus bangun bisnisnya terus gitu ya. Jadi bayangin kayak bisnis kamu itu sebuah mesin ya teman-teman ya. Kalau kamu udah ngerakit mesinnya yang bagus, kabel perkabelannya semuanya rapi, nyambung ya, kelistrikannya enak. Nah, lu tinggal mencet tombolnya doang, gitu ya. Mesinnya berjalan. Enak ya teman-teman ya. Jadi jangan fokus kalian ada di dalam mesin, kalian cuma ribet dengan perkabelan dan sebagainya. Lu fokus bangun mesinnya gitu ya. Menurut si Gerber itu gitu, lu fokus di mesinnya, bangunlah sistemnya, catat semua kesalahannya apa, ganti perbarui lagi kayak gitu teman-teman. Ada beberapa langkah untuk membangun sistem. Yang pertama adalah dokumentasikan semua prosesnya, mulai dari cara melayani pelanggan sampai menyajikan makanan ya. Kalau di restoran semua didokumentasikan. Kalau udah didokumentasikan, lu akan tahu, oh ini ternyata salah kayak gini, oh ternyata ini kurang baik. Nah kalau lu udah nyatat semuanya, ini kan enak ya, kan ketahuan gitu, oh ini salahnya di sini, oh ini udah bagus ini ya. Cara yang kedua dalam membangun sistem adalah buat panduan yang mudah dipahami ya, karena sistem lu akan di-copy kemana-mana nanti ya. Nggak mungkin kan lu akan ngawasi cabang lu misalnya yang ada di Amerika sejauh itu terus menerus, nggak mungkin, susah kan. Makanya buatlah panduan yang misalnya dikasihkan ke orang goblok pun gitu, itu baca masih enak gitu. Oh maksudnya itu kayak gini ya. Misalnya ada kesusahan pun ya nggak susah-susah banget ya. Jangan buat kepanduan yang susah dipahami ya dengan bahasa lu yang so keren, bahasa perbisnisan apa, nggak usah, nggak zaman sekarang. Esensinya bahasa adalah omongan lu dimengerti sama orang lain, udah itu aja cukup ya, nggak usah diperkeren, nggak usah. Yang kedua adalah selalu evaluasi dan perbaiki sistem yang udah kamu buat, karena sejatinya sistem nggak pernah fix ya teman-teman ya. Kita kan harus mengikuti perkembangan terus ya teman-teman ya. Kalian udah bikin sistem terus kalian jangan kaku, tiba-tiba zaman berubah loh, kalian mikir nggak perlu, kita nggak perlu marketing lewat online dan sebagainya, soalnya dari dulu udah kayak gini. Wah ya tenggelam kalian, kalah kalian kayak BlackBerry atau Sony Ericsson, udah mati udah kalau kalian nggak update. Makanya kalian harus tetap updating sistem. Komputer aja diupdate kan OS-nya ya. Nah apalagi bisnis kalian ya harus diupdate juga ya teman-teman ya. Nah kalau kalian nggak ngerti ya update apalagi tentang dunia digital marketing apa, hubungi Young Studio, udah itu aja sebenarnya. Sekalian promosi, nggak apa-apa kan channel YouTube gue sendiri. Kita masuk ke part selanjutnya, part 7, bangun bisnis yang sesuai dengan impian kamu. Oke, sekarang Gerber mengingatkan kita jangan membangun bisnis hanya karena kamu ingin uangnya, tapi adalah karena kamu punya impian di bisnis itu. Makanya kamu harus membangun bisnis sesuai sama impianmu gitu ya. Ya karena apa gunanya ya kalau lu punya bisnis yang sukses, punya bisnis yang gede, tapi ternyata tidak sesuai passion lu dan ngambil banyak waktu lu nggak bisa traveling, lu nggak bisa enjoying your moment ya teman-teman ya, nggak bisa enjoy pekerjaannya dan sebagainya gitu ya. Makanya bangunlah bisnis sesuai dengan mimpimu ya teman-teman ya. Selalu pikirkan 2 hal ini saat membangun bisnis. Pertama adalah gaya hidup apa yang kamu inginkan. Gue ingin gaya hidup yang seniman, yang nyeni. Gue nggak mau yang diatur-atur kayak gini-gini ya. Lu bikin bisnis yang mungkin modelnya stylenya kayak gitu, yang bisa lu tinggal dan sebagainya, nggak kaku kantoran ya. Itu kan gue kan kepingin hidup kayak gitu ya. Makanya kayak style kantor gue atau cara kerja di kantor
kantor gue itu lebih enjoy, lebih fleksibel daripada kantoran atau korporat yang biasanya. Yang bahkan gue dulu pernah kerja ya, sebelum gue punya bisnis dan konten kreator kan gue orang korporat. Itu kan kaku banget ya. Mau izin aja itu sampai berapa lapis, Cok ya. Ini diteruskan ke manajer ke ini. Mau izin itu susah gitu ya teman-teman ya. Sedangkan di kantor gue itu lebih fleksibel, kayak teman-teman juga nggak harus di mejanya ya, dia bisa kerja di sofa, kerjaan di losor, terserah ya. Intinya lu ada job desk, lu selesaiin gitu aja. Lu punya tanggung jawab, lu selesaiin gitu ya. Kalau korporat kan nggak, lu robot gitu ya. itu lu harus punya itu lu harus pikirin gaya hidup apa sih yang mau lu capai dengan bisnis lu ya. Yang kedua adalah apakah bisnis ini yang lu bangun itu mendukung tujuan hidup lu atau malah jadi beban gitu ya. Kalau ini menjadi beban, malah ternyata secara finansial yang nggak terlalu bagus, ternyata ini malah membuat lu stres ya teman-teman ya buat apa lu bangun bisnis? Itu kan pertanyaannya. Hidup cuma sekali. Lu bangun bisnis yang seribet itu, yang serumit itu untuk tidak dinikmati, buat apa, pertanyaan gue? Hah? Lu anak seni tiba-tiba banget gitu ngide bikin bisnis kontraktor, nggak punya ilmu dan sebagainya. Ternyata lu hidupnya dari sana gitu ya. Tapi keuangannya nggak terlalu banyak dan lu dipusingin sama masalah kontraktor lu terus. Kan gak worth it bro gitu ya. Kalau untungnya cuma sedikit tapi lu pusing kan gak worth it gitu loh ya. Makanya dua hal itu ya yang harus lu pertanyakan saat bikin bisnis. Gaya hidup apa yang mau kamu inginkan, dan apakah bisnis ini mendukung tujuan hidupmu atau malah jadi beban gitu ya. Kita masuk ke part 8. Jangan takut untuk memulai lagi. Buat kamu yang lagi jalanin bisnis pasti tahu kan bahwa bisnis itu jangankan tahun depan, bulan depan aja kita nggak tahu ya. Bisa kokot ya. Kokot tuh apa ya bahasa Indonesianya? Bisa rusak ya. Bisa naik tiba-tiba ya, bisa hancur atau kayak gimana. Nah, itu adalah fase normal dalam berbisnis teman-teman ya. Kalau bisnis itu jalannya kayak gini lah, money laundering gitu namanya ya. Lu jadi tempat pencucian koruptor berarti. Karena kalau bisnis yang normalnya, Apple pun ataupun bisnis gede pun, lu kalau lihat di grafik harga indeks sahamnya itu kan pasti ada naik turun. Gak ada grafik saham tuh lurus kayak gini bro. Hidup itu gini. Gini ya. Makanya kalau lu punya bisnis, jangan takut untuk jatuh, tapi lu harus bisa bangkit lagi ya. Kalau lu jatuh, ya mulai lagi, lu jatuh mulai lagi gitu. Ya emang itu yang membedakan pebisnis dengan orang yang kerja kantoran atau kerja ikut sama orang lain. Lu yang nanggung resikonya. Makanya ini salah satu mitos pebisnis ya. Pebisnis tidak stres. Wow. Masalahnya akan mendapatkan hasil yang sama walaupun bisnismu jelek gitu. Sedangkan kalian owner, ya udah bisa minus, bisa untung gede, bisa pakpok ya alias sama aja ya. Bisa ngutang dulu, bisa ngutangin temen yang punya bisnis juga. Makanya nah hidup kalian akan sangat-sangat tidak dinamik ya teman-teman ya, sangat-sangat roller coaster. Tapi itulah serunya kalau orang yang menyukai petualangan ya. Tapi ya diperhatikan matang-matang, jangan kalian gue suka petualangan bangkrut, jangan ya. Tetap kalian harus pikirin matang-matang ya teman-teman ya. Kalau udah gagal jangan takut mulai lagi. Kita sudah sampai di penghujung video. Gimana, apakah kalian terbuka ya? Mungkin kalian punya bisnis setelah nonton video ini, kalian oh gitu ya, oh ternyata sistem, oh ternyata gue sebagai entrepreneur harus punya 3 prinsip ini, oh gitu ya. Mungkin semoga sih video ini bisa membantu banyak ya ke kalian. Gue seneng banget walaupun secara views dikit, tapi gue seneng banget gue punya sesuatu yang berarti. Oh ya, jangan lupa juga ya, sekarang video gue udah series ringkesin buku udah gue upload ke Spotify. Jadi kalau kalian nggak punya waktu untuk nonton videonya ya, kalian bisa dengerin series ini di Spotify sambil nge-gym, sambil di mobil dan sebagainya. Kalian tetap bisa sambil belajar gitu ya teman-teman ya. Nggak harus buka videonya, jadi kalian cuma dengerin by audio doang ya teman-teman ya. Masih ada nonton, gue sayang sama kalian. Tetap semangat, bye-bye.